Alhamdulillah aku lulus SIMAK UI tahun ini, dan di video kali ini aku akan membocorkan semua hal yang aku tahu tentang SIMAK UI Pasca Sarjana tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat dan semoga juga teman-teman bisa lulus SIMAK UI jenjang Pasca Sarjana. Amin. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku adalah Fania Utami. Saat ini aku resmi kembali menjadi mahasiswa aktif setelah akhir tahun lalu baru lulus S2 di UGM. Fania Utami Putri dengan predikat cum laude. Dan saat ini aku melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia jenjang spesialis. Seperti judulnya, betul aku persiapan SIMAK UI dalam 1 bulan. Tapi bukan berarti aku mengencourage teman-teman untuk persiapannya sedikit aja. Bukan kayak gitu. Kalau kalian punya waktu persiapan yang lebih panjang, silahkan, itu lebih bagus. Karena SIMAK UI itu benar-benar harus banget dipelajari, teman-teman. Selain tentu kita harus usaha lewat jalur langit ya, berdoa, juga minta bantu doa dari suami, orang tua, karena kita nggak tahu doa yang mana yang akan diijabah. Tapi juga kita harus buat strategi yang taktis nih. Ibarat kita mau perang, maka salah satu strateginya kita tuh harus bener-bener paham medan perangnya tuh kayak gimana sih, terus lawannya juga kayak gimana sih. Jadi kamu yang mau ikutan SIMAK UI pasca sarjana tuh wajib banget tahu seluk-beluk tentang SIMAK UI, dan akan aku share sekarang juga. Aku juga udah sediain timestamp ya, supaya bisa hemat waktu kamu. Tinggal dicek. Jadwal penerimaan mahasiswa baru di UI untuk jenjang magister, spesialis, subspesialis, dan juga doktor itu tuh sama semua barengan. Bisa lihat di websitenya simakui.ac.id di bagian jadwal seleksi. Itu selalu diupdate. Tiap tahun itu dibuka 2 kali, periode gasal dan periode genap. Tapi perlu diingat, ini tuh di level universitas, karena kalau level jurusan itu bisa beda. Contohnya, program studi aku itu bukanya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kamu bisa lihat di jadwal ini kan periode gasal itu ada 2 gelombang. Nah, kalau program studi aku itu benar-benar cuma 1 kali. Jadi hanya pada saat gelombang 1 di periode gasal. Kalau gelombang 2-nya dia nggak buka pendaftaran. Jadi lagi-lagi harus disesuaikan dengan program studi yang kalian inginkan. Harus dicek apakah pada periode itu lagi buka atau enggak pendaftarannya. Nah, ini adalah jadwal tahun 2024. Tiap tahun tuh bisa beda tanggalnya, tapi bulannya tuh biasanya sama. Kalau SIMAK UI periode gasal tahun 2024, itu tuh dilaksanakannya secara online. Jadi dari mulai zaman COVID sampai periode saat aku ujian, itu semuanya masih online. Tapi mengacu pada jadwal dari website UI yang ini, SIMAK periode genap 2024, di sini tuh nggak ada tulisan online-nya. Jadi siap-siap aja kalau ternyata ujiannya adalah offline, kecuali kalau ada perubahan. Makanya perlu banget dipantengin terus. Buat timeline itu penting banget. Kenapa? Karena biasanya yang daftar SIMAK UI pasca sarjana itu udah kerja. Apalagi kalau udah nikah dan harus sambil ngerjain kerjaan rumah juga nih. Jadi kan harus pinter-pinter banget tuh bagi waktunya kan. Waktu itu pas awal banget aku baru mau persiapan, itu salah satu langkah pertama yang aku lakuin itu bikin timeline dulu. Jadi aku bikin timelinenya di Google Sheet. Di situ aku bikin alokasi waktu belajar aku seperti apa. Tapi juga tentu disesuaikan dengan target belajarnya juga. Dan aku lihat dari semua tanggung jawab aktivitas yang aku punya, kapan sih aku bisa belajar, itu aku cari alokasi waktunya tuh aku set di Google Sheet dulu. Setelah itu aku buat di Google Calendar supaya ingat. Aku tuh anaknya Google Calendar banget untuk time managementnya. Kalian juga bisa lakuin, tapi nggak perlu sama pakai Google Sheet, nggak perlu pakai Google Calendar. Cukup pakai tools yang saat ini lagi kalian pakai untuk time management. Pakai itu aja, nggak usah diganti, nggak apa-apa. Yang penting kalian bikin timeline-nya dan juga target belajarnya. Ada 2 jenis soal SIMAK UI yang harus kita kerjain. Yang pertama TPA, yang kedua itu bahasa Inggris. TPA totalnya itu ada 100 soal. Dengan total waktu yang diberikan itu hanya 120 menit. Di TPA itu ada verbal, kuantitatif, dan juga logika. Verbal totalnya itu 40 soal, waktunya itu cuma 30 menit. Kuantitatif 35 soal, waktunya cuma 50 menit. Logika 25 soal, waktunya 40 menit. Ini waktunya benar-benar
bener-bener terbatas untuk masing-masing section aja. Jadi misalnya kamu udah selesai duluan nih verbalnya, terus kayak ada waktu sisa 5 menit, dan kamu pengen waktu sisa itu kamu pakai untuk dialokasikan ke section selanjutnya, yaitu section kuantitatif, itu tuh nggak bisa. Kamu harus tunggu sampai waktunya selesai baru kamu pindah. Jadi bener-bener waktunya itu hanya untuk per section. Lalu bahasa Inggris totalnya itu ada 90 soal. Total waktunya 90 menit. Mirip kayak TOEFL, tapi cuma ada dua tipe. Ada structure dan reading aja. Ini contoh dari bank soal resmi yang ada di website UI yang bisa diakses oleh publik. Mirip kan kayak TOEFL. Jadi section yang pertama itu ada structure and written expression. Itu 40 soal, waktunya cuma 30 menit. 15 soal pertama itu soalnya ada kalimat yang belum lengkap. Jadi kita diminta untuk mencari padanan kata mana sih yang sesuai. Lalu 25 soal berikutnya itu kita dikasih kalimat yang lengkap, tapi kita diminta untuk cari mana nih kata yang salah dari kalimat itu. Ini awalnya susah, tapi kalau kita banyak latihan soal, kita tuh perkuat grammar kita, maka nanti lama-lama akan terbiasa dan kita jadi tahu polanya seperti apa. Section berikutnya itu ada vocabulary and reading comprehension. Ini 50 soal, waktunya 60 menit. Totalnya ada 5 narasi akademis dari berbagai bidang dalam bahasa Inggris. Narasi akademisnya tuh menurut aku lumayan berat untuk dicerna karena bahasa Inggrisnya tuh akademis banget. Jadi walaupun sebelumnya aku tuh udah sangat terbiasa untuk baca studi penelitian bahasa Inggris di bidang kedokteran dan di bidang manajemen, tapi pas dikasih narasi akademik dari bidang yang berbeda dalam bahasa Inggris, itu susah banget untuk mencernanya, harus bener-bener fokus dan emang harus belajar banget. Satu narasi itu bisa beberapa paragraf, jadi memang panjang, dan tiap narasi tuh punya 10 pertanyaan, jadi banyak juga pertanyaannya. Nah pas ngerjain tuh harus aware banget sama waktu yang dikasih, jangan sampai kita kelamaan baca, terus malah jadi nggak sempet buat jawab pertanyaannya, itu sayang banget nanti. Trik yang aku pakai waktu itu adalah aku baca dulu, skimming pertanyaannya seperti apa, 10-10-nya untuk tiap narasi, baru deh aku baca narasinya tuh seperti apa. Mungkin cara itu bisa kamu pakai juga, atau mungkin kamu punya trik yang lain, silahkan. Nah, kalau sistem penilaian TPA dan bahasa Inggris berbeda nih. Kalau TPA tuh kita harus benar-benar hati-hati karena ada sistem minus. Jadi kalau betul itu plus 4, salah min 1, kalau kosong ya kosong, nggak ada nilainya. Tapi kalau bahasa Inggris itu nggak ada sistem minus. Jadi ini wajib banget diisi, kalau nggak diisi pasti rugi. Walaupun ada soal-soal yang kamu nggak tahu banget nih jawabannya apa, atau kamu sangat ragu yang mana nih jawabannya dari dua pilihan, itu nggak apa-apa, kamu tembak aja, yang penting diisi semua. Untuk bahasa Inggris. Untuk bobotnya sendiri, untuk TPA dan bahasa Inggris, aku nggak tahu mana yang bobotnya lebih besar. Dan kalau dicari-cari juga, sampai sekarang aku belum menemukan. Jadi mungkin tergantung jurusannya juga ya, seperti apa kebijakannya. Buat skala prioritas berdasarkan tipe soal itu penting banget, terutama TPA. Untuk TPA, dalam konteks soalnya aja, menurutku soalnya itu nggak sesusah itu. Maksudnya sebenarnya tetap susah, tapi tidak sesusah yang aku bayangkan. Cuma kita tuh dihadapkan dengan waktu yang amat sangat terbatas nih. Jadi tantangannya tuh di situ, kombinasi antara soal dan waktu yang terbatas. Jadi mau nggak mau tuh ngerjainnya harus super duper cepet banget guys. Disinilah letak kesulitan yang sebenar-benarnya. Pada saat aku persiapan SIMAK UI, itu banyak banget juga yang bilang kalau soal TPA itu sebenarnya nggak didesain untuk dijawab semua, terutama kuantitatif, karena waktunya tuh nggak bakalan cukup. Jadi dari awal kita harus bisa mengidentifikasi dan menilai nih, sebenarnya kelebihan kita itu di tipe soal yang seperti apa, kekurangan kita itu di tipe soal yang seperti apa. Jadi prioritas utamanya adalah menjawab tipe soal yang menjadi kekuatan kita, dan skip dulu aja tipe soal yang menjadi kekurangan kita. Contohnya aku pada saat itu sudah memutuskan kalau aku ketemu soal deret aritmatika, itu pasti aku akan skip dulu sih. Karena deret aritmatika di SIMAK UI itu berlapis gitu, jadi nggak mungkin yang kayak kita nyari polanya terus hanya satu kali kayak, oh ini kelipatan 2, oh ini perkalian 2, itu tuh kayak nggak mungkin kayak gitu. Jadi bener-bener berlapis, apalagi kalau udah yang pakai gambar segitiga atau lingkaran, itu bakal makan waktu banget. Nemu polanya tuh bisa cepet, tapi bisa juga lama. Jadi aku memutuskan untuk skip dulu. Nanti di akhir kalau ada waktu lebih, baru aku akan kembali ke soal itu dan mencoba mengerjakannya. Di platform ujiannya tuh ada navigasi nomor. Jadi kita tuh bisa tahu mana nomor yang sudah kita jawab, mana nomor yang belum kita jawab, dan kalau nggak salah tuh ada juga tanda
untuk nomor mana sih yang kita ragu dan sudah kita tandai. Jadi jangan khawatir kalau ada soal yang mau di skip dulu, silahkan. Fitur navigasi nomor ini kepake banget sama aku. Jadi misalnya aku ngelihat soal, sebenarnya aku tahu caranya, tapi kalau aku lihat kok kayak bakal lama nih jawabnya, bakal makan waktu beberapa menit, maka akan aku skip dulu soal itu. Aku akan fokus ke soal-soal yang cepet aja dulu ngerjainnya. Baru nanti di akhir kalau misalnya ada waktu yang berlebih, ada sisa, baru aku akan kembali ke nomor itu. Nah, kalau kamu nemu soal yang kira-kira bakal lama ngerjainnya, atau kamu udah coba lihat soal yang kok kayaknya kamu nggak tahu nih caranya gimana dalam waktu 10 detik sampai 15 detik masih nggak kepikiran, ya udah skip aja. Nggak usah terlalu larut di soal-soal yang kayak gitu, tapi fokus aja ke soal yang bisa dan secara cepat kamu kerjakan. Yes, latihan soal itu penting banget. Repetisi adalah kunci. Kamu bisa coba kerjain banyak soal, tapi harus dikasih waktu sesuai dengan alokasi waktu dari Simak UI. Nanti kalau kamu udah selesai, baru kamu tandain mana nih yang bener, mana nih yang salah, mana yang kamu masih belum bisa, mana yang kamu ngerjainnya udah bisa tapi lama, itu kamu tandain. Setelah itu kamu pelajari lagi. Kalau udah selesai dipelajari, kamu coba lagi kerjain soal itu pakai waktu. Nanti kamu bisa lihat apakah ada peningkatan jumlah soal yang bisa kamu kerjakan untuk alokasi waktu yang sama. Jadi latihan soal sebanyak-banyaknya pakai waktu. Karena kita bukan hanya harus jawab soal dengan tepat, dengan benar, tapi juga harus cepat. Kalau mau latihan soal, ada beberapa referensi yang aku masukin di description box. Kamu bisa cek. Dan UI sendiri secara resmi menyediakan bank soal dari tahun-tahun sebelumnya di website UI. Udah aku taruh di description box, silahkan dicek aja. Terkait bimbel, tergantung kamu. Ada yang lolos dengan bimbel, ada juga temenku yang lolos tanpa bimbel. Yang penting banyak latihan soal. Kalau aku sendiri, aku pada saat itu bimbel di Papyrus. Ini bukan endorse. Aku sempat tanya ke hampir semua teman seangkatanku yang ada di program studiku sekarang. Itu ternyata mostly memang mereka ikutan Papyrus pada saat persiapan Simak UI. Tapi kebetulan pada saat yang sama kakakku juga sedang mendaftar untuk subspesialis di periode yang sama dan dia lolos tanpa bimbel. Jadi bimbel itu nggak wajib, tergantung kamu enaknya seperti apa. Yang wajib itu adalah banyak latihan soal pakai waktu. Ada beberapa sumber belajar tambahan yang sangat membantu aku pada saat persiapan. Yang pertama untuk TPA, ini yang sering banget aku ulang-ulang kalau aku lagi nyetir, lagi nyetrika, lagi nyuci piring, atau lagi masak, itu sambil aku dengerin ini, siapa tau nempel gitu kan. Ini aku dapet referensinya dari channel ini, channelnya Mas Rasdan. Setelah aku nonton videonya pada saat itu, terus aku lihat video yang untuk TPA ini, untuk verbal, itu tuh membantu banget. Karena bisa sambil ngerjain sesuatu dan sambil dengerin ini juga. Siapa tahu diulang-ulang terus jadinya nempel. Untuk bahasa Inggris, di YouTube itu juga banyak banget yang free. Banyak banget channel untuk belajar bahasa Inggris. Tapi ada satu channel yang aku suka banget cara ngajarnya dan sangat membantu aku banget. Yaitu channel Andrian Permadi. Kalian bisa cek juga, ini membantu aku banget. Bahkan pada saat itu tuh aku sampai beli kelasnya. Dia juga ada kelas kan. Ada kelas yang real time, ada juga kelas yang rekaman. Pada saat itu karena memang waktunya lagi nggak pas, jadi aku belinya yang rekaman. Soalnya pada saat itu mepet dan aku harus secepat mungkin mengakses kelasnya. Ini membantu banget, terutama untuk bahasa Inggris di section structure. Referensi belajar lainnya bisa kamu cek di description box di bawah. Oke, ini dia strategi untuk hari ujian. Kalau kamu masih kebagian ujiannya online, maka tipsnya adalah pertama, kalau bisa H-1 itu kamu udah nggak belajar lagi, istirahat aja. Kalaupun mau belajar ya udah belajar key points-nya aja, recall aja, tapi jangan diforsir. Malamnya juga harus tidur cepat supaya besoknya itu lebih fresh. Kedua, pastiin internet kamu tuh lancar dan kamu punya backup hotspot atau dari handphone aja tethering kalau misalnya amit-amit ada gangguan koneksi. Ketiga, pastiin kamu punya backup device. Jadi misalnya kamu pakai komputer yang harus nyolok listrik, terus amit-amit ternyata mati listrik, maka kamu bisa ganti device pakai laptop yang baterainya full. Ingat dicas dulu ya malamnya, jangan sampai pas mau dipakai habis baterainya. Yang keempat, pastiin tempat kamu nyaman, nggak berisik, suhu ruangan nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin juga, supaya bisa fokus untuk
untuk mikir waktu ujian. Kelima, pastiin kamera kamu bisa nyala tanpa ada kendala dan udah di-allow pengaturannya, karena kalau online itu harus on cam. Dan ini tuh bukan via Zoom, jadi memang Simak UI itu ada platformnya sendiri. Nanti kalau udah masuk pada saat ujian, itu nanti dia akan otomatis nyala, akan otomatis on cam. Keenam, siapin kertas untuk nulis nomor ujian kamu. Nah, ukurannya harus besar karena harus kelihatan. Terus kalau bisa pakai spidol aja. Kamu udah siapin sebelumnya spidol untuk kamu tulis nomor ujian di kertas itu. Lalu kamu harus nyiapin selotip atau double tip atau peniti untuk nempelin di sini supaya nanti ketika on cam kelihatan nomor ujiannya. Last but not least, siapin kertas coret-coretan. Kertas burem boleh, kertas HVS boleh. Waktu itu tuh aku pada saat persiapan memang udah pesen kertas burem di Tokopedia. Jadi memang aku sudah beli satu ring gitu kertas burem. Banyak banget. Dan kamu bisa pakai itu, siapin yang kosong kertasnya untuk coret-coretan. Sediain juga pulpen, jangan lupa. Nanti kertasnya doang yang disediain, pulpennya lupa. Ya, harus semuanya komplit. Untuk kamu ngitung pada saat kuantitatif. Kalau kamu ternyata ujiannya offline, poin 1 tetap sama. Poin 2 sampai 7 udah nggak perlu khawatir. Tapi tetap harus siapin alat tulis dan kebutuhan administratif yang diminta oleh pihak UI untuk kalian bawa. Tambahannya, kalau kamu ujiannya offline dan ternyata jarak tempat tinggal kamu itu cukup jauh dengan area lokasi ujian, maka kamu bisa pertimbangin juga untuk nginep aja deh di deket-deket lokasi ujian supaya bisa menghindari macet, siangan, atau drama-drama stres-stres lainnya yang berpotensi bikin kamu jadi nggak bisa mikir pada saat ujian nanti. Itu dia bocoran dan pengalamanku setelah melalui Simak UI periode Gasal tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman juga bisa lulus Simak UI jenjang pasca sarjana. By the way, persiapan yang matang itu kan adalah sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Tapi sebenarnya ada banyak banget variabel di luar sana yang nggak bisa kita kontrol. Maka selain lakukan persiapan yang terbaik, tetap harus berdoa, berdoa, berdoa. Dan harus yakin apapun hasilnya nanti, itu pasti adalah rencana yang terbaik dari Allah. Jadi apapun hasilnya, harus tetap bersyukur. Yang penting kita sudah memberikan usaha yang terbaik. Kalau ada sejawat dokter yang mau ambil program studi yang sama dengan aku, yaitu program pendidikan dokter spesialis kedokteran olahraga di Fakultas Kedokteran UI, maka pasti akan ada ujian lain selain Simak UI, kayak contohnya MMPI, interview, dan juga ujian tulis. Nanti akan aku buatkan khusus di video yang lain. Stay tune. Sekian video ini, sampai ketemu di UI. Assalamualaikum.